Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, mari kita membuka kitab Mika, pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan demikian. Janganlah bernubuat, kata mereka. Orang tidak bernubuat seperti itu. Aib tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan, hai keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Seperti itukah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang-orang yang hidup lurus? Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, kita punya kecenderungan hanya mau mendengar apa yang menyenangkan hati kita. Kata-kata yang menyenangkan hati kita, itulah yang paling kita sukai untuk kita dengar. Dengan demikian kita selalu berusaha untuk mencari kata-kata, mau mendengar hanya kata-kata yang menyenangkan hati kita. Yang menyenangkan itu saudara biasanya adalah yang mendukung, yang memberi support terhadap tindakan atau perbuatan kita, sekalipun tindakan atau perbuatan kita itu tidak baik atau tidak benar. Kata-kata yang memberi dukungan, yang memberi support, yang memberi pujian itu membesarkan hati kita, menyenangkan hati kita. Nah, bukankah hal itu juga berlaku terhadap firman Tuhan? Bukan hanya dalam relasi antara kita dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan terhadap firman-Nya. Disadari atau tidak, kita juga seringkali hanya mau mendengar firman yang menyenangkan hati, yang memberi dukungan, ya, yang memuji kita, yang menjanjikan pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, sekalipun kehidupan kita jauh dari kehendak Tuhan. Sekalipun kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita hanya mau mencari ayat-ayat yang mendukung kita, yang menyenangkan hati kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sering berlaku semacam itu, membiasakan diri dengan kelakuan yang seperti itu, maka kita makin lama akan makin jauh tersesat. Apa yang kita baca di dalam kitab Mika tadi juga sebuah teguran, ya. Karena ada keinginan supaya kalau bernubuat, itu bernubuatlah yang menyenangkan. Bukan tentang kebenaran, tetapi tentang sesuatu yang menyenangkan. Dan Tuhan menolak nubuat yang semacam itu. Bukankah firman Tuhan itu baik bagi orang-orang yang hidupnya lurus, juga bagi orang-orang yang mau hidup secara lurus. Firman Tuhan itu sungguh sangat baik dan sangat berguna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata pujian, kata-kata dukungan, tanpa mempedulikan apa yang didukung, apa yang dipuji, bukankah itu seringkali justru menyesatkan? Tetapi sayangnya, kalau ada orang-orang yang melakukan hal semacam itu, itulah yang kita sebut sebagai teman baik, sahabat baik. Sementara orang yang mengkritik demi kebaikan kita, yang menegur karena kesalahan kita, justru seringkali kita cap sebagai orang yang sentimen, orang yang tidak menyukai kita, orang yang iri hati kepada kita. Jikalau sikap ini terus-menerus kita pelihara, maka suatu saat kita akan terjatuh, kita akan terjerumus ke dalam lubang yang kita ciptakan sendiri.
kehidupan kita akan menghadapi begitu banyak persoalan dan permasalahan karena kejahatan, karena perbuatan tindakan kita yang tidak baik. Firman Tuhan selalu ingin menuntun kita untuk hidup di jalan yang baik dan benar. Dan tidak selalu tentu saja memberi dukungan kepada kita. Tidak selalu pula menyenangkan hati kita. Tetapi itu baik untuk, dalam tanda kutip, kesehatan hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita memilih-milih firman Tuhan. Jangan kita memilih-milih ayat-ayat Alkitab. Karena segala sesuatu yang tertulis di sini diberikan kepada kita untuk menuntun kehidupan kita. Tidak jarang ia memukul kita. Tidak jarang ia menjewer kita. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah tidak menghendaki kita tersesat semakin jauh. Oleh karena itu, mari kita senantiasa terbuka, rendah hati, dan bersukacita apapun yang Tuhan firmankan kepada kita. Karena kita yakin dan percaya setiap firman Tuhan diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan supaya kami senantiasa terbuka dan mendengar firman-Mu. Sekalipun tidak jarang itu tidak menyenangkan hati kami. Biarlah kami dengan penuh keterbukaan mau mendengar setiap firman dari Tuhan, sehingga hidup kami terus dibangun oleh sabda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.